Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 302 Darurat. Ketika tiba di rumah, Vivin mengenakan jaket Thomas Kin agar tidak ketahuan ibunya. Kejadian ini sangat mengerikan. Jadi lebih baik tidak memberitahunya, agar dia tidak khawatir lagi. Vivin, kenapa kamu kembali secepat ini? Bukankah kamu pergi ke pesta ulang tahun? Vivin segera masuk ke kamarnya, lalu dia berkata sambil mengganti pakaiannya. Acaranya sudah selesai, malam ini aku mau makan di rumah. Masak lebih banyak, kakak sepupu juga akan makan di rumah. Ernie Tang terdiam sejenak. Vivin salah makan obat. Sepertinya ini pertama kalinya dia memanggil Thomas Kin kakak sepupu. Ernie Tang melirik Thomas Kin. Thomas Kin mengangkat bahunya, sebagai tanda dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ernie Tang tersenyum, tidak peduli bagaimanapun, dia juga senang Vivin bisa bersikap lebih baik terhadap Thomas Kin. Baik, malam ini kita makan bersama. Malam ini adalah makan malam paling menyenangkan di rumah tante kedua. Tante kedua memasak satu meja penuh hidangan lezat. Pekerjaan suami tante kedua juga sangat lancar. Malam ini dia dan Thomas Kin minum beberapa gelas. Sikap Vivin terhadap Thomas Kin juga sudah semakin baik. Dia bahkan mengambilkan sayur untuk Thomas Kin. Hal ini benar-benar mengagetkan semua orang. Saat mereka sedang makan dengan gembira, tiba-tiba Vivin mendapatkan telepon. Dia mengerutkan keningnya, lalu bergegas mengganti pakaian. Ada apa Vivin? Sudah selarut ini kamu mau pergi kemana? Ada pasien di UGD, aku harus pergi. Dokter memang begini, setiap kali ada pasien mereka harus pergi bekerja. Ernie Tang dan suaminya sudah terbiasa. Aku akan pergi denganmu. Ini sudah larut. Dan Vivin adalah seorang wanita, berkeliaran malam-malam sangat berbahaya. Saat mengingat kejadian hari ini Vivin yang masih trauma juga mengangguk, Thomas Kin pergi dengannya membuatnya merasa lebih aman. Tak lama, mereka tiba di rumah sakit. Vivin bergegas mengganti jubah putihnya dan pergi ke UGD, dia melihat seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun berbaring di atas ranjang rumah sakit sambil memegangi perutnya. Dia terlihat kesakitan dan orang tuanya yang berdiri di samping terlihat sangat cemas. Dokter sudah datang, bagus sekali, cepat tolong putriku. Vivin mengerutkan keningnya, anak kalian sakit, kenapa kalian pergi ke departemen penyakit dalam seharusnya kalian pergi ke departemen pediatri. Vivin adalah spesialis penyakit dalam, ada perbedaan yang besar antara dokter di setiap departemen. Masing-masing memiliki spesialisasi yang berbeda, meskipun prinsipnya sama, tapi perbedaannya masih sangat besar. Gadis kecil ini baru berumur 4 atau 5 tahun, kalau dia sakit dia harus mencari dokter spesialis anak. Ayah pasien berkata dengan cemas, apanya spesialis penyakit dalam dan spesialis anak? Bukankah kalian sama-sama dokter? Kenapa kamu tidak bisa memeriksa putriku? Ini masalah hidup dan mati. Vivin mengerutkan keningnya, kondisi gadis kecil ini memang sangat serius, kalau tidak diselamatkan, nyawanya mungkin akan berada dalam bahaya. Baik, aku akan memeriksanya terlebih dahulu, kalian cepat panggil tabib Li dari Departemen Pediatri, suruh dia datang kemari. Vivin memakai stetoskop dan mulai memeriksa gadis kecil itu, untungnya, gadis kecil itu memiliki masalah penyakit dalam, jadi Vivin bisa melakukan beberapa tindakan pertolongan pertama. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, Vivin bertanya, apakah barusan anak ini makan sesuatu yang aneh? Apa yang kamu maksud, sesuatu yang aneh? Dia hanya makan makanan rumah dan makanan ringan, apanya yang aneh? Ayah anak itu berkata dengan marah. Vivin mengerutkan kening, kalau tidak ada ya sudah, kenapa kamu emosi? Selesai berbicara, dia kembali memeriksa anak itu. Setelah beberapa saat, Vivin berkata,
Anak ini mungkin mengalami nyeri perut, aku curiga dia keracunan makanan, kita cuci usus dulu. Selesai berbicara, Vivin mulai mempersiapkan prosedur cuci usus. Thomaskin mengerutkan kening dan berkata, "Jangan cuci usus dulu, anak ini masih terlalu kecil, cuci usus bisa gampang menimbulkan efek samping, aku lihat dia tidak seperti keracunan makanan." Vivin mengerutkan keningnya, kalau tidak mengerti jangan sembarangan bicara. Dr. Stranger, bab 303 biar aku saja. Mereka bukan sedang membicarakan masalah medis di rumah, ini adalah rumah sakit, dan saat ini ada keluarga pasien, ada beberapa hal tidak boleh dikatakan sembarangan, kalau terjadi masalah harus bertanggung jawab. Meskipun peristiwa hari ini telah banyak meredakan hubungan Vivin dan Thomaskin, tapi bukan berarti Vivin mengakui kemampuan medis Thomaskin. Dia hanya orang desa, dan dia tidak mendapatkan pendidikan yang sistematis. Dalam keadaan darurat seperti ini dia tidak mungkin bisa membuat diagnosis yang benar. Kalau membuat keluarga pasien marah akan sangat tidak baik. Orang tua anak ini melirik Thomaskin, "Siapa kamu? Kamu dokter departemen mana? Kenapa kamu bahkan tidak memakai jubah putih?" Vivin bergegas mencairkan suasana, "Sudah, cepat kita mulai. Keluarga pasien silahkan urus prosedurnya." Setelah masuk ke ruang UGD, cuci usus dimulai. Setelah selang gastroskop dimasukkan, wajah gadis kecil itu berubah menjadi ungu dan nafasnya berhenti. Dalam waktu kurang dari 10 detik, wajahnya sudah bengkak karena menahan sakit, kelihatannya dia hampir kehabisan nafas. Vivin Lin kaget, dia benar-benar bingung. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Raut wajah orang tua anak itu juga berubah. "Dasar dokter tidak becus. Kamu bisa mengobatinya atau tidak? Putriku hanya sakit perut, kenapa sekarang menjadi seperti ini?" Vivin sedikit panik, dia bergegas menarik selang dan bersiap-siap menyelamatkannya. Tiba-tiba, Thomaskin berjalan mendekat, dan meraih pergelangan tangan Vivin, sambil berkata, "Biar aku saja." Vivin mengerutkan keningnya, "Jangan bertindak sembarangan." Thomaskin tidak menghiraukannya, dia langsung menghampiri gadis kecil itu, dan menggenggam kaki kirinya, lalu dia menyatukan kedua jarinya dan menekan telapak kakinya. Gadis kecil itu langsung membuka mulutnya dan mulai mengambil nafas, tapi dia matanya tetap tertutup dan dia masih dalam keadaan pingsan. Ketika orang tua pasien hendak marah, mereka melihat gadis kecil itu sepertinya sudah sembuh, jadi mereka berhenti dan membiarkan Thomaskin menyelamatkan putrinya. Thomaskin menggunakan kedua tangannya untuk melakukan totok titik akupuntur di bagian bawah kaki gadis kecil itu. Setelah menotoknya beberapa kali, nafas gadis kecil itu sudah lancar lalu gadis kecil itu membuka matanya dan menatap Thomaskin dengan matanya yang jernih. Thomaskin melangkah maju lalu dengan lembut menekan beberapa titik akupuntur di kepalanya. Gadis kecil itu berkata dengan pelan, "Paman, aku sakit." Thomaskin menatapnya dengan lembut, "Kamu tenang saja, Paman akan mengobatimu." Selesai berbicara, Thomaskin menekan titik akupuntur di atas kepalanya dengan tangan kirinya dan tangan kanannya melakukan blind massage di bagian lambungnya. Beberapa menit kemudian, gadis kecil itu tidak terlihat kesakitan lagi, nafasnya juga sudah stabil, lalu dia pun tertidur dengan tenang. Thomaskin melepaskannya sambil berkata, "Pediatri dan penyakit dalam sedikit berbeda, anak ini tidak menderita nyeri perut, tetapi ada masalah dengan pankreasnya, mungkin dia salah makan, nanti setelah aku melakukan akupuntur kepadanya dia akan baik-baik saja." Seharusnya karena Thomaskin sudah menyelamatkan anak itu, keluarganya seharusnya berterima kasih kepadanya. Tapi, ayah anak itu menggendong anak itu sambil berkata dengan dingin, "Mana mungkin aku berani membiarkan kalian mengobatinya. Tadi kalian hampir membuat putriku mati, dasar dokter tidak becus, kalau terjadi sesuatu kepada putriku, lihat bagaimana aku akan menghabisi kalian." Selesai berbicara, orang tua itu langsung mengendong anaknya pulang. Vivin menghela nafas lega,
Kejadian barusan benar-benar membuatnya takut. Kalau gadis kecil tadi kehabisan nafas, sebuah nyawa akan melayang, tapi dia tetap memelototi Thomaskin. Kakak sepupu, kamu terlalu sembrono. Dalam situasi darurat seperti tadi, kamu bahkan berani menggunakan kemampuanmu yang tidak seberapa itu. Kalau terjadi sesuatu bagaimana, kamu harus bertanggung jawab. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.